Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Joni Saputra Negara, NIM 19041634, semester 5, mata kuliah Sistem Distribusi, dosen penampung Riah Kurginting, MSc. Pada video kali ini saya akan membahas tentang arsitektur sistem terdistribusi. Pada video kali ini ada 3 bab yang saya akan bahas, yaitu tentang pendahuluan, di mana ada latar belakang, bab 2 pembahasan, di mana ada definisi arsitektur, tipe generik arsitektur, dan model arsitektur, dan bab ketiga itu penutup. Langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Hampir semua sistem berbasis komputer yang besar saat ini merupakan sistem terdistribusi. Jadi, sistem terdistribusi itu merupakan sistem di mana pemrosesan informasi didistribusikan pada beberapa komputer dan tidak terbatas hanya pada satu mesin saja. Sampai saat ini, ada tipe sistem yang utama yang digunakan, yaitu sistem personal yang tidak terdistribusi dan dirancang untuk satu workstation saja. Yang kedua, sistem embedded yang berjalan pada satu prosesor atau pada kelompok prosesor yang terintegrasi. Dan yang ketiga yaitu sistem terdistribusi, di mana perangkat lunak sistem berjalan pada kelompok prosesor yang bekerjasama dengan terintegrasi secara longgar. Contohnya seperti mesin ATM, bank, dan lain-lain. Masuk kita pada bab 2 pembahasan. Definisi arsitektur sistem terdistribusi. Setelah kita mengetahui apa arti dari sistem terdistribusi, kita juga harus mengetahui apa definisi daripada arsitektur sistem terdistribusi ini. Jadi, yang menjadi definisi arsitektur sistem terdistribusi ini yaitu suatu rancangan untuk penyusunan komponen-komponen suatu sistem, di mana rancangan tersebut mengidentifikasi komponen serta masing-masing komponen, konektivitas antar komponen, serta pemetaan fungsional komponen. Bagian B, tipe generik arsitektur sistem terdistribusi. Setelah kita juga membahas definisi arsitektur sistem terdistribusi, kita juga mengetahui ada beberapa tipe daripada arsitektur sistem terdistribusi ini, yaitu yang pertama, arsitektur client server. Arsitektur client server ini dianggap sebagai satu set layanan yang disediakan untuk client server yang diperlakukan berbeda. Yang kedua, arsitektur objek terdistribusi, yang artinya tidak ada perbedaan antara client dan server. Sistem dapat sebagai satu objek yang berinteraksi, yang lingkasannya tidak relevan. Tidak ada perbedaan antara penyediaan layanan dan user layanan. Bagian C, model arsitektur sistem terdistribusi. Di sini ada beberapa 4 model arsitektur sistem terdistribusi, yaitu client server. Client server ini merupakan model arsitektur di mana client meminta layanan kepada server dan server memberikan atau menyediakan layanan kepada client. Awalnya, model arsitektur sistem terdistribusi terdiri atas server yang memiliki sumber daya bersama seperti database, printer, dan web. Yang kedua yaitu tree. Tree ini biasa disebut juga dengan model multi-tier arsitektur, adalah salah satu jenis arsitektur yang terdiri atas 3 layer komponen logik, yaitu presentation layer atau antarmuka yang ditampilkan terhadap klien yang dapat diakses melalui software atau web browser. Yang kedua, application layer, core atau proses logika yang terdapat di dalam sebuah aplikasi atau web. Dan yang ketiga yaitu database layer,
berisikan basis data yang dapat mengakses, menyimpan, dan memodifikasi data yang ada. Yang ketiga yaitu multi-tier. Multi-tier ini juga dikenal dengan M-tier yang merupakan arsitektur client server di mana fungsi presentasi, pemrosesan aplikasi, dan manajemen data dipisahkan secara fisik. Bisa dikatakan model arsitektur multi-tier ini sangat mirip dengan model 3-tier. Hanya saja perbedaannya antara multi-tier dan 3-tier adalah adanya business logic server. Biasanya business logic server masih menggunakan bahasa pemrograman terdahulu seperti COBOL. Dan yang keempat yaitu peer to peer. Peer ini merupakan konsep model komunikasi dua arah antar pengguna melalui jaringan komputer atau internet tanpa melalui sebuah server. Salah satu contoh penggunaan konsep peer to peer ini adalah dalam kasus blockchain, di mana blockchain ini merupakan sistem penyimpanan data digital yang terdiri atas banyak server atau multi server. Di dalam blockchain ini, data yang dibuat server dapat direplikasi dan diverifikasi oleh server yang lain. Maka dari itu, konsep blockchain sendiri sering diberatkan sebagai buku kas hinduban yang mampu membuat sebuah data nasabah. Jadi sekianlah penjelasan saya atau pembahasan saya tentang arsitektur sistem terdistribusi ini. Yang menjadi kesimpulan saya yaitu bahwa berdasarkan materi di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa sistem terdistribusi ini merupakan suatu rancangan untuk penyusunan komponen-komponen suatu sistem, di mana rancangan tersebut mengidentifikasi komponen serta fungsi masing-masing komponen, konektivitas antar komponen, serta pemetaan fungsional komponen. Dan yang menjadi saran saya terhadap video ini yaitu untuk penyempurnaan makalah ini, saya harapkan daripada teman-teman semoga memberikan komentar positif pada video saya ini agar video saya ini bisa sebagus yang teman-teman inginkan. Jadi sekianlah penjelasan saya atau pembahasan saya tentang arsitektur sistem terdistribusi ini. Terima kasih. Yahoo.